Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkanlah, nama saya Imelda Hera Natalia. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu sistem hukum sosialis dan bagaimana jika sistem hukum sosialis ini dibandingkan dengan sistem hukum civil law. Nah, yang pertama kita akan berangkat dari sejarahnya nih ya. Untuk sejarahnya, sistem hukum ini tuh pertama kalinya itu berkembang pada sebuah negara yang disebut dengan Uni Soviet, yang mana saat ini negara tersebut adalah negara Rusia. Nah, sistem hukum sosialis ini mengacu pada ajaran Marxisme dan Leninisme, yang mana menurut ajaran ini sebuah negara itu masyarakatnya tidak membutuhkan yang namanya perangkat hukum. Nah, mengapa sih demikian? Kenapa masyarakatnya itu tidak membutuhkan perangkat hukum? Nah, menurut sistem hukum ini, negara dan hukum itu perkembangannya hanya ditentukan untuk kepentingan ekonomi. Oleh sebab itu, adanya pengadilan pada sistem hukum ini tuh hanya sebagai pendorong dan juga pengimplementasikan dari yang namanya kebijakan negara dan pemerintah yang arahnya itu di bidang ekonomi. Nah, oleh sebab itu, negara yang menggunakan sistem hukum ini akan melihat sebuah negara itu sebagai sosialis, yang mana bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme, yang juga nantinya akan menganggap nih bahwasanya puncak dari sistem hukum ini tuh adalah masyarakat yang komunistik. Nah, sistem hukum ini tuh dikembangkan pada tahun 1917, yang mana pada tahun tersebut dikenal dengan Revolusi Oktober yang untuk mengakhiri kerajaan Rusia. Nah, jadi apa sih pengertian dari sistem hukum sosialis itu? Sistem hukum sosialis merupakan sebuah sistem hukum yang didasari oleh ide komunis. Akan tetapi, sistem hukum ini lebih berorientasi pada sosialis, di mana meletakkan fondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat yang di dalamnya meminimalisasi hak-hak pribadi dari setiap warga negaranya. Nah, dalam hal ini negara menjadi satu-satunya pihak yang berotoritas untuk mengatur yang namanya hak dan kewajiban dari warga negaranya. Selain mengatur, di sini negara juga membatasi tentunya. Tapi apa ya tujuan dari negara melakukan pembatasan atau peminimalisasian dari hak-hak pribadi warga negaranya? Nah, tujuan dari peleburan hak dan kewajiban setiap warga negara pada sistem hukum ini itu adalah untuk sebuah peleburan oleh kepentingan pribadi menuju kepada kepentingan bersama. Nah, selanjutnya ada kekhususan dari sistem hukum ini. Nah, yang pertama itu adalah posisi hukum sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme hukum. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwasanya hukum itu ada di bawah yang namanya instrumen atau kebijakan-kebijakan sosialisme. Nah, yang berikutnya, hak atas kepemilikan pribadi itu tidak diperkenankan, sehingga dalam hal ini negara atau pemerintah akan berupaya untuk menghilangkan hak kepemilikan tersebut dan menggantinya dengan kepemilikan bersama. Nah, contohnya itu adalah objek-objek vital yang nantinya akan dimiliki negara, seperti rumah nih, yang tadinya individu itu bisa memiliki rumah, itu akan diganti dengan rumah negara. Memang sih disediakan oleh negara, akan tetapi hak warga negara atau individu tersebut memiliki rumah itu sudah tidak ada lagi. Nah, selain objek-objek vital juga ternyata warga negaranya itu dibatasi dengan dunia luar ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk keputusan tertinggi penguasanya itu dapat dilihat dari produk atau kebijakan dari pemerintah atau negara. Intinya nggak ada sumber hukum resmi nih yang mengatakan bahwa hukum itu adalah penguasa negara atau hukum itu membela rakyat, itu tidak ada. Nah, yang selanjutnya yang juga sangat penting adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi suatu faktor yang menentukan kehidupan dari bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu, setiap warga negara itu wajib banget yang namanya untuk tunduk pada pemerintah.
Nah, kira-kira apa sih sumber hukum dari sistem hukum sosialis itu? Nah, sumber hukumnya ini berasal dari keputusan tertinggi dari penguasa. Nah, bentuknya itu adalah produk kebijakan pemerintah atau negara. Nah, balik lagi intinya tuh nggak ada sumber hukum resmi yang mengatakan bahwasanya hukum itu menguasai negara, hukum ada penguasa negara atau hukum membela rakyat. Negara yang menganut sistem hukum ini tuh terbagi lagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yurisdiksi sosialis yang lebih tua dan juga kelompok hukum sosialis baru. Nah, untuk yurisdiksi sosialis yang lebih tua itu contoh negara yang menganutnya itu adalah Hungaria, Bulgaria, Polandia, Cekoslovakia, Korea Utara, Vietnam, Mongolia, Kuba, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk kelompok hukum sosialis baru itu ada Kamboja, Laos, Somalia, Ethiopia, dan juga Ghana. Nah, selanjutnya ada fitur hukum sosialis menurut Quigley. Nah, apa aja fitur hukum sosialis menurut Quigley? Yang pertama, menurut Quigley itu hukum sosialis itu tuh diprogramkan untuk lenyap secara perlahan-lahan bersama dengan hak kepemilikan pribadi atau hak privat dan juga kelas-kelas sosial, yang mana artinya ini adalah sebuah transisi menuju sebuah tatanan masyarakat komunistik. Nah, selanjutnya yang kedua, negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis ini didominasi oleh partai politik tunggal. Yang ketiga, di dalam sistem hukum sosialis, hukum disubordinasikan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang baru di mana di dalamnya hukum-hukum privat diabsorpsi ke hukum publik. Nah, yang selanjutnya, hukum sosialis itu memiliki sebuah karakter yang disebut dengan karakter pseudo-religius. Nah, pseudo-religius ini artinya bahwa negara yang menganut itu tidak menerapkan ajaran agama dalam sistem hukumnya. Nah, yang selanjutnya, hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Nah, artinya ada atau tidaknya suatu hukum tertulis atau hukum positif itu tidak mempengaruhi kehidupan daripada warga negaranya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan sistem hukum civil law. Kira-kira bagaimana ya perbandingannya? Yang pertama kita akan mulai dari fokusnya ya. Untuk negara yang menganut sistem hukum civil law, fokus utamanya itu kepada hukum. Sedangkan untuk negara yang menganut sistem hukum sosialis, fokus utamanya itu adalah perekonomian. Nah, yang berikutnya untuk asas. Kalau misalnya negara civil law itu menganut yang namanya asas legalitas, kita semua juga tahu ya bahwasanya legalitas itu yang membuat negara-negara yang menganutnya itu memiliki ciri sebagai negara hukum. Nah, kalau negara sosialis itu asasnya yang melatar belakangi mereka adalah asas kesetaraan. Nah, kira-kira bagaimana sih kelebihan dari sistem hukum civil law dan juga kelebihan dari sistem hukum sosialis? Yang pertama, untuk negara yang civil law ya, kita ketahui bahwasannya negara civil law itu menganut asas legalitas. Jadi tentu yang kelebihan utama yang tidak dimiliki oleh negara yang menganut sistem hukum sosialis adalah kepastian hukum. Nah, mengapa? Karena di sini kita bisa melihat posisi hukum yang berada di atas dari kebijakan si penguasa. Nah, hal ini merupakan kebalikan dari sistem hukum sosialis yang menaruh hukum di bawah kebijakan dari si penguasa. Nah, pada sistem hukum civil law, hampir semua aspek kehidupan dan juga sengketa-sengketa itu sudah diatur di dalam hukum, baik hukum tertulis maupun yang hukum tidak tertulis. Nah, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan adanya sengketa, maka penyelesaiannya cukup mengacu pada undang-undang atau hukum yang telah mengatur. Nah, yang kedua, oleh karena adanya undang-undang yang mengatur, maka tindakan si penguasa termasuk di dalamnya ketika dia membuat suatu keputusan atau kebijakan itu juga dibatasi. Kenapa? Karena ada juga yang namanya demokrasi. Demokrasi ini menyebabkan adanya keterlibatan masyarakat dalam suatu putusan atau kebijakan yang dilahirkan oleh si penguasa. Nah, sehingga adanya hukum ini bisa dikatakan sebagai pembela rakyat, yang mana pada sistem hukum sosialis ini tidak berlaku demikian.
Nah, tapi apa sih yang menjadi kekurangan dari sistem hukum civil law itu? Nah, yang pertama, hukum tertulis itu pada akhirnya akan ketinggalan zaman oleh sifat kestatisannya. Karena hukum menjadi tidak dinamis, karena penerapannya itu cenderung mengacu pada undang-undang yang sifatnya itu ada kaku. Nah, kita kenal juga contohnya pada hakim, yang mana hakim, contohnya misalnya di negara Indonesia ya, itu dikenal dengan istilah sebagai corong undang-undang. Nah, kemudian apa selanjutnya? Oleh karena hakim disebut sebagai corong undang-undang, ia tidak memiliki wewenang untuk melakukan penafsiran yang lebih luas untuk mendapatkan nilai keadilan hukum yang sesungguhnya. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan penafsiran, tapi akan dibatasi balik lagi karena hakim akan mengacu pada yang namanya undang-undang. Nah, tadi itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum civil law. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum sosialis. Nah, yang pertama dari kelebihan sistem hukum sosialis itu adalah disediakannya kebutuhan pokok bagi warga negaranya. Nah, kebutuhan pokok ini juga meliputi makanan, pakaian, rumah atau tempat tinggal ya, kemudian ke fasilitas, kesehatan, dan juga tempat-tempat lainnya. Di sini juga setiap warga negara itu dijaminkan yang namanya pekerjaan. Selain pada yang bekerja, ternyata orang-orang atau warga negara yang memiliki kebutuhan khusus seperti dia juga misalnya ada gangguan, ada cacat, itu juga kehidupannya itu diperhatikan oleh negara. Nah, selanjutnya, semua pekerjaan atau yang namanya kegiatan itu berdasarkan perencanaan negara yang sempurna. Sehingga kedepannya nggak ada lagi nih yang namanya kelebihan atau kekurangan produksi. Seperti yang berlaku pada negara yang menganut sistem hukum atau sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang selanjutnya, produksi itu dipegang atau diambil alih itu oleh negara. Sehingga apabila ada keuntungan dari produksi itu akan digunakan lagi untuk kepentingan negara. Nah, selanjutnya apa yang menjadi kekurangan dari sistem hukum sosialis itu? Yang pertama adalah adanya kesulitan dalam melakukan tawar-menawar. Nah, oleh sebab itu setiap individu atau warga negara itu terpaksa harus mengorbankan kebebasan pribadinya. Jadi kalau misalnya negara yang menganut sistem hukum sosialis itu kita ketahui ada keseimbangan di dalam hal perekonomian. Nah, keseimbangan dalam hal perekonomian itu terjadi atau disebabkan oleh karena tingkat harga itu ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Makanya dimanapun harga yang namanya produksi itu akan sama, karena yang nentuin itu adalah negara, bukan pasarnya. Terkadang kita melihat bahwa di mana terdapat masyarakat yang lebih banyak, mungkin harga itu menjadi lebih mahal ya, atau di mana produsennya itu berjualan, maka harganya lebih naik. Kenapa? Karena saingannya lebih tinggi. Nah, kalau negara yang menganut sistem hukum ini tidak berlaku demikian. Nah, lagi dan lagi nih, negara yang menganut sistem hukum sosialis ini akan menolak sepenuhnya sifat individualistis pada setiap warga negara. Nah, tapi hal ini tuh justru menunjukkan secara tidak langsung sistem ini tuh terikat dengan yang namanya sistem ekonomi diktator, yang mana buruh dijadikan sebagai pekerja yang tidak mengenal waktu, atau bisa dikatakan buruh itu seperti mesin. Nah, selanjutnya, sistem hukum ini tuh mengabaikan yang namanya pendidikan moral. Nah, mengapa demikian? Karena pencapaian kepuasan dari kebendaan itu menjadi tujuan utama dari nilai-nilai moral yang nantinya itu tidak diperhatikan oleh negara. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan sistem hukum civil law. Karena kan kalau kita ketahui dari civil law itu kan adanya asas legalitas ya. Bentuknya itu yang mudahnya kita ketahui adalah negara itu pasti terikat dengan yang namanya undang-undang. Kehidupan masyarakat itu diikat yang namanya dengan undang-undang. Nah, undang-undang atau produk hukum itu tuh lahir dari masyarakat itu sendiri. Jadinya
tentu masyarakat itu bisa juga memasukkan yang namanya moral-moral ke dalam hukum atau undang-undang. Nah, cukup sekian penjelasan singkat mengenai sistem hukum sosialis yang juga tadi telah kita sedikit bandingkan dengan sistem hukum civil law. Semoga kiranya video ini atau pemaparan penjelasan sedikit materi ini bisa memberikan manfaat bagi semua yang mendengar, bagi semua yang menyaksikan, agar kiranya ilmu ini kita bisa sama-sama saling bagi. Nah, apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau ketidaktepatan, semua yang menonton video ini boleh memberikan kritik atau masukan kepada saya. Terlebih lagi saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Hilda Noviana SHMH, yang telah mengajar saya selama 1 semester, sehingga saya juga mampu memiliki ilmu untuk pada hari ini menjelaskan mengenai sistem hukum ini. Oke, teman-teman semuanya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.